lapangan faktanya itu hanya 2 meter saja. Ketika ada di desa, itu sudah jelas di permen itu ataupun perdanya harus 50 meter dari bibir sungai. Ahmad Fauzi, SHMH misalkan, selaku penggerak eksekutif Eksen misalnya. SHMH itu sarjana hukum, seharusnya paham tentang hukum. Tapi nyatanya tidak ya. Tidak. Ada dasar-dasar yang jelas, ada tuntunan-tuntunan yang jelas. Kenapa kemudian mereka langgar? Kita bukan organisasi ataupun orang-orang yang menolak terhadap pembangunan, apalagi itu dalam aspek kesehatan. Kita hanya menolak tentang persoalan apapun yang dilanggar. Kita berbicara tentang persoalan aspek kesehatan, memang kita sangat butuh. Tapi coba kita pikirkan lagi, di Kabupaten Sumeneb ini ada yang namanya RSUD. Berbicara tentang persoalan pelayanan di Kabupaten Sumeneb ini, RSUD itu sangat kurang. Kenapa kita tidak berpikir itu yang kita tingkatkan? Baiklah, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel HMI Komisariat STKIP PGRI Sumeneb. Jadi pada kali ini bersama saya Muhammad Muhlis yang tadinya itu dari kemarin-kemarin menjadi pemateri. Nah sekarang gantian, sekarang saya itu menjadi moderator. Karena pada malam hari ini kita ditemani oleh dua sosok orang hebat, yaitu dari HMI Cabang Sumeneb. Jadi di kanan saya itu ada Kakanda Burhanuddin, selaku promotor gerakan Sumeneb untuk senantiasa selalu mengontrol kebijakan publik yang dibuat oleh birokrasi, dan juga di kiri saya ada Kakanda Lutfi yang menjadi seorang analis di bidang hukum, HAM dan juga lingkungan hidup. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah kebijakan publik yang dibuat oleh Pemkab Kabupaten Sumeneb, nah kemarin kita sudah mengikuti beberapa gerakan daripada HMI Cabang Sumeneb, di mana gerakan tersebut bukan semata-mata dilakukan dengan tidak memiliki tujuan, akan tetapi kita ketahui bersama ya bahwasanya gerakan yang dilakukan oleh HMI Cabang Sumeneb itu memiliki tujuan untuk kemudian menegakkan perda yang dilibas oleh Pemkab dan juga tidak diaplikasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena mereka itu menghilangkan fungsi pengawasan. Sehingga kemudian kemarin saya lihat ada kanda-kanda bahwasanya kemarin ada kemudian aksi yang dilakukan oleh HMI Cabang Sumeneb dengan diikuti oleh seluruh kader HMI Cabang Sumeneb. Nah, sekarang mungkin kita bisa mengedukasi bersama ya tentang beberapa orang-orang di luar sana yang mungkin belum paham apa sih titik fokus masalah pada kali ini. Nah, sekarang kita mulai dari analisis pembangunan yang disebut dengan BHC di lingkar barat itu, karena sangat berdempetan dengan yang namanya sempadan sungai. Nah, sekarang kita mulai dari Kakanda Lutfi mengenai yang namanya analisis hukum dan juga HAM dan juga lingkungan hidup dalam perspektif pembangunan tersebut di sempadan sungai. Kira-kira bagaimana itu, Kanda? Jadi begini, itu di pembangunan BHC itu sudah melanggar sesuai dengan permen dan perda. Seharusnya pemerintah itu melakukan yang namanya sempadan sungai. Sebelum bangunan itu dibuat ataupun dibangun, itu harus ada yang namanya sempadan sungai. Jangan moro-moro langsung nih membangun tanpa ada legalitas ataupun tanpa melibatkan ataupun memikirkan analisis dampak lingkungan atau yang disebut dengan AMDAL itu. Betul. Terutama kita kalau melakukan yang namanya pembangunan ataupun hal lain itu harus sesuai dengan perda yang dibuat oleh pemerintah. Ini kan pemerintah yang memberikan izin. Jadi seharusnya pemerintah ini menertibkan dan mengawasi yang namanya pembangunan yang ada di Kabupaten Sumeneb biar sesuai dengan tata ruang yang sudah ada di perda ini. Begitu. Jadi itu seharusnya pembangunan itu ataupun itu harus 50 meter dari bibir sungai di perda dan di permen. Nah, akan tetapi di situ hanya kalau kita lihat ya di lapangan faktanya itu hanya 2 meter saja. Apalagi sekarang nih berhubung kemarin kita demo lah beraspirasi sesuai dengan asas demokrasi lah ya, sesuai dengan prinsip demokrasi kita bisa melakukan yang namanya penyampaian kepada pemerintah. Itu kan harusnya didengarkan oleh pemerintah. Akan tetapi sampai sekarang pemerintah itu tidak melakukan yang namanya kebijakan apapun.
pemerintah itu diam. Nah, diamnya itu kan menimbulkan tanda Tanda tanya. Jadi masyarakat umum itu berpikir, oh, ada apa ini dengan pemerintah? Kalau saya sendiri sudah meyakini, oh, pemerintah ini sudah salah dalam hal ini. karena melanggar perda ya. Iya, begitu. Kalau memang mereka sudah betul, sudah tidak melanggar, jadi ketika kita dari awal, dari audensi itu sudah melakukan yang namanya kebijakan. Nah, akan tetapi mereka itu ketika kita melakukan yang namanya audensi dengan kita ya, budaya kita itu dengan akademis, mereka itu tuh tidak mendengarkan, tidak melakukan sesuatu apapun. Sampai akhirnya itu kita turun jalan, disebut dengan demonstrasi untuk menyampaikan pendapat. Karena kita sudah tidak dalam hal ini tak sabar lah. Kok pemerintah kok kayak gini nih ya, keadaannya Sumeneb. Jadi saya jadi bingung, mau dibawa kemana ini Sumeneb? Itu. Jadi seharusnya pemerintah atau yang dipimpin oleh Bupati Ahmad Fauzi ini harus tertib, harus menjaga yang namanya hukum. Kan yang membuat perda ini kan Ahmad Fauzi Bersama dengan DPRD. bersama dengan DPRD. Dan anggaran untuk pembuatan perda ini mahal. Per satu perdanya ratusan juta. Itu uang dari mana? Dari rakyat. Dari rakyat. Siapa yang dirugikan? Masyarakat Sumeneb tentunya. Masyarakat pasti. Sumeneb. Seharusnya perda itu dibuat untuk apa? Untuk mengatur tata ruang yang ada di Sumeneb. Di Sumeneb. Sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu di BHC yang ada di lingkar barat, yaitu Desa Babalan. Dan itu lokasinya ada di desa, bukan kawasan perkotaan. Ketika ada di desa, itu sudah jelas di permen itu ataupun perdanya harus 50 meter dari bibir sungai ukurannya. Sedangkan bangunan itu berapa? Yang saya sebutkan tadi itu hanya 2 meter. Perda dimuat mahal-mahal, melakukan raperda, ya kan, raperda ada rancangan, ada reses dari DPR, ada yang namanya juga fasilitasi, yaitu DPR dengan bupati itu melakukan yang namanya konsultasi ke Kemendagri. Itu kan wirawiri. Habis itu masih ada yang namanya rapat paripurna penentuan atau pengesahan perda. Kalau misalkan nih di Kabupaten Sumeneb ada beberapa perda, coba itu misalkan satu perda menghabiskan 30 juta. Kalikan itu berapa perda? Itu sudah miliaran. Itu uang siapa? Uang rakyat. Ketika sudah jadi nih perda, dilanggar. Uangnya itu dari rakyat, ya kan? Ketika jadi perda dilanggar, kan main-main pemerintah ini. Iya. Masa hukum yang dibuatnya sendiri malah diingkari sendiri? Apa tidak hal yang buruk? Bagaimana cerminan seorang pemimpin sebagai eksekutif lah, yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Sumeneb. Apalagi nih Ahmad Fauzi SHMH misalkan selaku penggerak eksekutif action misalkan. SHMH ini sarjana hukum, seharusnya paham tentang hukum. Tapi nyatanya tidak ya. Tidak. Penegakan hukum ini harus dikawal dengan betul. Jangan-jangan ya, mohon maaf ya, saya berasumsi ketika sudah seperti ini, bupati diam, semua dinas diam, ini ada hal yang aneh. DPR diam juga. Mohon maaf, ini asumsi saya jadi liar. Jangan-jangan ini ada yang namanya kayak gini nih. Kong kali kong antar stakeholder. Ya bisa dikatakan antara trias politika misalkan. Cuman tidak masuk kepada lembaga peradilan, cuman eksekutif dan legislatif. Begitu. Mungkin itu dulu. Baik, dapat saya tarik sebuah benang merah ya, bahwasanya dari HMI cabang Sumeneb itu awalnya memang sudah sudah melakukan kajian yang sangat matang, karena memang secara itu tadi dari menurut itu memang melanggar Perda RTW dan juga Permen PUPN. Sehingga kemudian saya mengutip dari McNeil itu mengatakan ketika suara
rakyat itu sudah tidak didengarkan, maka tidak ada pidana kecuali kemudian turun lapangan. Dan itu yang saya lihat kemarin di HMI cabang Sumeneb. Nah, sekarang yang kedua, di sini sudah ada Kanda Burhanuddin selaku promotor gerakan HMI Sumeneb itu yang berusaha untuk mengawal kebijakan publik atau public policy yang dibuat oleh Pemkab, terutama Bupati Ahmad Fauzi. Nah, kira-kira bagaimana sih analisis daripada Kakanda Burhanuddin mengenai yang namanya analisis kebijakan publik dan analisis implikasi dari kebijakan yang telah kemudian melindas yang namanya Perda dan juga Permen PUPR? Baik, sebelumnya saya mau benarkan dulu nama saya Baharudin gitu kan, biar lebih enak gitu. Yang kedua saya akan memulai dari pemahaman politik gitu kan. Jadi secara harfiah politik ini adalah ilmu tertinggi dari segala ilmu. Kalau dalam buku-buku politik itu begitu. Jadi kenapa kemudian tertinggi? Karena politik itu menciptakan keadilan gitu. Terus poin selanjutnya adalah kepentingan umum itu harusnya dijadikan kepentingan pribadi, bukan kepentingan pribadi dijadikan kepentingan umum. Ini yang berbahaya. Maka ketika kemudian kita berpikir tentang persoalan BHC ini dengan melemahkan yang namanya kebijakan publik, ini sudah memperlihatkan bahwa ketidakpemahaman pemerintah terhadap yang namanya kebijakan publik gitu. Saya berpikir begitu kenapa? Loh, ada dasar-dasar yang jelas, ada tuntunan-tuntunan yang jelas, kenapa kemudian mereka langgar gitu. Maka ketika kita berbicara analisa, seharusnya tidak ada yang namanya keterbelakangan antara kemudian penghijauan bumi ini ataupun tanah Sumeneb itu dengan yang namanya pembangunan. Maka kajian kita dari pertama kita mengasat kasus ini kita kaji, kita bukan organisasi ataupun orang-orang yang menolak terhadap pembangunan, apalagi itu dalam aspek kesehatan. Kita hanya menolak tentang persoalan apapun yang dilanggar, itu aja. Kita berbicara tentang persoalan aspek kesehatan memang kita sangat butuh, tapi coba kita pikirkan lagi di Kabupaten Sumeneb ini ada yang namanya RSUD. Berbicara tentang persoalan pelayanan di Kabupaten Sumeneb ini, RSUD itu sangat kurang. Kenapa kita tidak berpikir itu yang kita tingkatkan? Kenapa kita kemudian membangun rumah sakit yang itu sifatnya swasta lagi nih? Ya, betul, swasta. Ya kan, swasta. Malah itu bagi kita itu sangat menimbulkan masalah-masalah baru. Malah kemudian nanti kalau kita analisa 10 tahun ke depan, ini akan membuat Sumeneb ini semacam kayak Jakarta lah. Maka tidak ada yang nanti namanya udara segar dan segala macam. Maka kalau dalam sisi kesehatan, tingkat aspek kesehatan Kabupaten Sumeneb SDM-nya akan rendah. Di situ sudah udara sudah tidak segar lagi dan segala macam. Nah, kalau berbicara tentang persoalan tata kota, harusnya kan lingkar barat ini menjadi peralihan ketika perjalanan kota-kota itu menjadi macet. Ya kan? Lalu kenapa kemudian jalan peralihan ini mau dibuatkan macet juga dengan dibangunnya itu? Malah lebih anehnya ketika kemudian mereka membangun gitu kan. Kalau saya pakai bahasa mulai dari awal itu pemerintah hari ini pakai konsep haji mumpung memang. Kenapa haji mumpung? Ya mentang-mentang mereka berkuasa, mereka mau melibas apapun itu. Sehingga apa nanti? Ya jangan salahkan masyarakat juga ketika masyarakat melanggar suatu aturan. Karena pemerintah harusnya mendedikasikan kan, mempercontohkan yang baik. Ketika ada aturan yang dilanggar, maka jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat misalnya ada yang melanggar. Bangunan itu sudah tidak memperlihatkan bagaimana kemudian aspek lingkungan, bagaimana kemudian aspek sempadan sungai itu yang harus ditentukan. Hari ini juga dibangun tuh, ditimbun sama mereka kan. Betul. Semakin mereka menimbun hal itu, semakin mempersempit aliran sungai. Aliran sungai. Jadi pemerintah ini, saya tidak paham bagaimana kemudian kajian internal dalam pemerintah itu sehingga kemudian mereka punya inisiatif begitu. Padahal kalau kita mau bicara tentang persoalan pembangunan, harusnya mereka tertib dong, agar nanti masyarakat itu juga mengikuti dengan aturan-aturan tertib. Tapi mereka, kita katakan bahwa mereka tuh ada arogansi kekuasaan yang masuk. Saya berpikir bagaimana. Jadi sebenarnya orang-orang yang menjalankan hal itu, bagi pemikiran saya adalah orang-orang yang tidak paham bagaimana kemudian tentang persoalan politik gitu. Mereka tidak menggunakan bagaimana kemudian leadership kepemimpinan yang harusnya memang itu mereka gunakan gitu.
Ya siapa? Pemerintah hari ini. Ya bupati khususnya. Apalagi yang meletakkan batu pertama di rumah sakit itu adalah bupati. Nah, sebelum meletakkan, bupati harusnya menganalisa duluan. Menganalisa tentang persoalan yang namanya bagaimana kemudian sepadan sungai, bagaimana kemudian tanah ini di bumi hijaukan, ya kan. Ini tetap dijaga agar udara kita tetap enak gitu kan. Itu kan tidak diperhatikan, sehingga kemudian bupati turun ke sana itu kan sudah menunjukkan bahwa bupati memang tidak melakukan kajian terlebih dahulu sebagai sebagai pemerintah tertinggi di Kabupaten Sumeneb. Maka hari ini Bupati Sumeneb itu wajib bertanggung jawab atas itu. Maka ketika kajian-kajian kita sudah mentok di cabang itu, sudah melakukan audensi dan segala macam, maka kita turun aksi. Dan mereka kan sampai hari ini tuh bungkam. Semakin sebenarnya bungkam, mereka sudah semakin mempertontonkan keburukan kepada kita, menontonkan kebohongan kepada kita. Ya, kita sebagai masyarakat jangan anggap bahwa masyarakat itu akan diam, selamanya diam, dan jangan pernah anggap masyarakat itu tidak tahu apa-apa gitu kan. Tapi masyarakat ini mungkin kebanyakan tidak mau bersuara karena takut dan segala macam. Tapi kita sebagai organisasi yang itu sifatnya adalah mewujudkan masyarakat adil makmur gitu kan. Disinilah gerakan kita yang kita bangun. Sampai kemudian penentuan-penentuan yang diatur itu, paling tidak yang paling menonjol hari ini tentukan aja deh, sempadan sungai itu. Hari ini kan masih belum nih ditentukan sama bupati kan. Kemudian secara analisa peta politik hari ini, jadi ada beberapa dinas kalau menurut kita itu yang ikut juga andil dalam itu. Mulai dari perizinan dan segala macam. Ini melemahkan gitu. Ada semacam persenggolan lah antara pimpinan dan bahan-bawahannya itu. Gimana kemudian berbicara tentang persoalan sempadan sungai belum terbentuk, surat izin sudah keluar. Karena kita sudah melakukan audensi itu, sudah ditunjukkan ke kita semua kan. Makanya bupati ini apa sih sebenarnya gitu kan. Jangan-jangan nggak paham tugas dan fungsinya ya. Tugas jangan-jangan tidak paham. Makanya saya katakan sebenarnya apakah kemudian bupati ini jangan-jangan tidak paham bagaimana kemudian persoalan leadership kepemimpinan gitu kan. Kalau mau bahas tentang persoalan bagaimana kemudian ekonomi hijau, ya sudah, ayo mau panggil kita HMI Cabang Sumeneb, mari kita diskusi tentang persoalan ekonomi hijau. Kita terangkan secara konkret kalau memang dia itu tidak paham. Kan jelas. Ajak pemuda itu sebagai bentuk eksternal untuk mengedukasi sebenarnya. Jangan jauhi gitu kan. Dekati mereka sebagai bentuk pengasupan pikiran. Hari ini kan ya pemuda hari ini dikebelakangkan ya kan. Pemuda dijauhi. Kepentingan yang kedepankan sehingga apa? Ketika kepentingan yang kedepankan secara personal, maka habis semuanya, dilanggar. Bukan kepentingan masyarakat lagi. Akhirnya disitulah masuk tuh yang namanya pemodal dan segala macam. Kenapa? Itu tadi. Kepentingan personal dijadikan kepentingan umum tuh. Bukan kepentingan umum dijadikan kepentingan personal kan. Kan logika pikirnya begitu tuh. Pemodal masuk akhirnya apa? Ya dihabisi. Karena pemodal itu akan berpikir tentang persoalan